Presentasi saya terlihat tidak? Sudah. Kelihatan. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita Warahmatullahi mulai. wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang. Saya ucapkan untuk kalian semua kelas ini yang sudah bergabung. Sambil menunggu yang lain yang belum gabung, yang gabung silakan kameranya diaktifkan. Ari Bowo, halo Ari Bowo. Ya, Pak. Yuk pimpin doa Mas Ari. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan tidak ada kendala. Silakan Mas Ari. Untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mas Ari yang sudah memimpin doa. Kemudian setelah ini nanti kalian mengisi daftar hadir di classroom yang sudah saya buat. Silakan nanti diisi. Kita mulai anak-anak. Materi kemarin kita membahas tentang nilai-nilai kehidupan di dalam teks hikayat. Nah, untuk kali ini nanti masih membahas tentang nilai-nilai, tetapi nilai yang masih relevan dengan kehidupan saat ini. Kita pengantar dulu sebelum masuk ke materi. Ki Ageng Selo itu yang orang nangkap apa? Berhasil menangkap apa? Petir. Nah, itu Ki Ageng Selo. Simak. Ki Ageng Selo atau Kiai Ageng Ngaturrahman, di mana sekarang makamnya terdapat di Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, adalah tokoh legendaris yang cukup dikenal oleh masyarakat daerah Grobogan. Menurut cerita dalam Babat Tanah Jawi, Ki Ageng Selo adalah keturunan Majapahit. Setelah dewasa oleh raja diberikan kepada Ki Ageng Tarub untuk berguru agama Islam. Dia dikawinkan dengan putri Ki Ageng Tarub yang bernama Dewi Nawangsih dari ibu bidadari Dewi Nawangwulan. Ki Ageng Selo menangkap beledek. Pada suatu hari Ki Ageng Selo pergi ke sawah. Hari itu sangat mendung. Tidak lama memang benar-benar hujan lebat turun. Halilintar menyambar, tetapi Ki Ageng Selo tetap enak-enak menyanggul. Baru sebentar dia menyanggul, datanglah beledek. Itu menyambar Ki Ageng Selo, berwujud seorang kakek-kakek. Kakek itu cepat-cepat ditangkapnya, kemudian diikat di pohon gandri. Dan beledek itu dibawa pulang dan diaturkan kepada Sultan Demak. Oleh Sultan, beledek itu ditaruh di dalam jeruji besi yang kuat dan ditaruh di tengah alun-alun. Banyak orang yang berdatangan untuk melihat wujud beledek itu. Ketika itu datanglah seorang nenek-nenek dengan membawa air kendi. Diberikan kepada kakek beledek dan diminumnya. Setelah minum terdengarlah menggelegar memekakkan telinga. Bersama dengan itu lenyaplah kakek dan nenek beledek tersebut. Sedang jeruji besi tempat mengurung kakek beledek hancur berantakan. Tadi pengantar kita ya, cerita Ki Ageng Selo. Menurut cerita tadi, ternyata hubungan Ki Ageng Selo dengan Jaka Tarub apa, Cah? Nantu dari Menantu siapa? Jaka Tarub. Menantu Ki Ageng Jaka Tarub ternyata ya. Karakteristik dari Ki Ageng Selo tadi, yang pertama istana sentris. Maksudnya berkisah tentang kehidupan raja. Kemudian memiliki kesaktian. Kesaktiannya Ki Ageng Selo apa tadi? Bisa menangkap petir. Bagus. Kemudian mustahil, yang terakhir anonim atau tidak diketahui siapa pengarangnya. Itulah karakteristik cerita rakyat yang nanti kita hubungkan dengan hikayat. Kemudian manfaatnya apa? Yang pertama bisa meningkatkan imajinasi kita. Yang kedua meningkatkan kemampuan berbahasa. Yang terakhir adalah belajar tentang nilai-nilai kehidupan. Ini nanti yang akan kita pelajari pada hari ini. Nilai-nilai yang relevan dengan kehidupan saat ini. Sekarang kita lanjut ke materi.
Pengertiannya dulu ya, pengertian hikayat. Hikayat adalah cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Nah, itu pengertian dari hikayat. Apakah kalian paham? Ya, paham. Ya. Ingat, hikayat bukan Mbah Kayat. Kalau Mbah Kayat itu tetangga saya. Bukan Mbah Kayat ya, tetapi hikayat. Ciri-ciri hikayat adalah 1. Istana sentris atau berkisah seputar kehidupan raja. 2. Tokoh memiliki kesaktian atau kehebatan. 3. Ada kemustahilan dalam cerita. 4. Anonim atau tidak diketahui pengarangnya. 5. Menggunakan bahasa Melayu. Ini nilai-nilainya. Nilai-nilai dalam hikayat adalah 1. Nilai agama. 2. Nilai sosial. 3. Nilai budaya. 4. Nilai moral. Ya, keempat nilai ini nanti kita identifikasi mana yang masih relevan dengan kehidupan saat ini. Ini nanti fokus kita pembelajaran pada hari ini. Nah, ini saya berikan contoh. Putri Kuning mengambil sapu dan mulai membersihkan taman itu. Semula Inang pengasuh melarangnya, namun Putri Kuning tetap berkeras mengerjakannya. Relevansinya apa, Mas? Baca, Mas. Sudah, kamu aja, Mbak. Oke, Pak. Pekerjaan rumah tidak harus selalu dikerjakan oleh pembantu. Jika kita mampu mengerjakannya, maka sebaiknya kita kerjakan sendiri. Bagus, ini kan masih relevan. Ini contoh nilai budaya. Raja akan pergi jauh, dia menawarkan oleh-oleh. Relevansinya bagaimana? Merupakan hal yang lumrah jika seseorang berpergian akan membawa oleh-oleh untuk keluarga. Saat ini masih terjadi seperti ini ya. Oh, berarti relevan. Paham ya ini ya? Bisa ya? Bisa, paham. Sekarang kita ke tahapan-tahapan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, orientasi. Membaca teks hikayat Bunga Kemuning. Teks hikayat Bunga Kemuning sudah saya infokan tadi malam di classroom. Sudah dibaca apa belum? Sudah, dibaca Pak. Ya? Sudah. Kalau sudah, berarti sekarang kita masuk ke permasalahan. Identifikasilah nilai-nilai hikayat Sing Miskin yang relevan terhadap kehidupan saat ini. Sama seperti Bunga Kemuning tadi, silakan nanti diidentifikasi ya. Kemudian tahap eksplorasi. Setelah kalian baca hikayat Si Miskin, kemudian silakan diidentifikasi, temukan nilai-nilainya. Identifikasi nilai tersebut yang masih relevan dengan kehidupan saat ini apa? Baik, selanjutnya pembuktian. Pembuktian ini berupa diskusi kelompok anak-anak. Pembagian kelompok juga sudah saya sampaikan di classroom. Silakan perwakilan kelompok menulis hasil kesepakatannya di classroom supaya kelompok lain bisa berkomentar. Sekarang kita ke penutup. Berdasarkan yang sudah kalian unggah di classroom, bagus sekali untuk masing-masing kelompok tadi sudah mengupload dengan cara di screenshot. Kemudian jawaban dari kalian juga bagus, sudah kalian temukan. Ada juga kutipannya mungkin kurang atau kurang tepat. Nah, nanti silakan diperbaiki. Kemudian saya tanya kesulitan kalian di mana, Cah? Kalau sudah ya alhamdulillah. Paham ya Linda ya? Paham. Bagus. Pertemuan yang akan datang berupa menceritakan kembali. Kalian membaca hikayat, kemudian ceritakan kembali. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang mari kita simpulkan bersama-sama. Relevan tadi apa, Cah? Relevan? Sesuai. Iya, Sesuai. dengan kehidupan kita saat ini. Sebuah hikayat itu dikatakan masih relevan dengan kehidupan saat ini apabila Masih bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. betul. Kalau begitu cukup ya pertemuan hari ini. Mas Dikron silakan Ya, Pak. hari ini dengan doa. Yuk.
marilah kita menutup pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Selamat siang, selamat beraktivitas. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.